Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Ikawati, guru kimia dari SMA Negeri 2 Sumedang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Namun, sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, saya akan menjelaskan dulu motivasi dan prasyarat yang harus kita kuasai untuk masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, di sini ada gambar air yang sedang mendidih. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa ini ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah air mendidih harus 100 derajat Celcius? Apakah setiap tempat sama titik didihnya? Nah, ini nanti yang kita akan jelaskan ya. Bagaimana dari titik didih air tersebut ya. Kemudian juga nanti ada titik beku, apakah sama titik beku setiap air harus 0 derajat atau lebih rendah atau lebih tinggi? Mari nanti kita sama-sama ya. Nah, namun sebelumnya, berhubung sifat koligatif ini banyak sekali soal hitungannya, mari kita pelajari dulu materi prasyarat. Apa saja materi prasyarat? Yaitu kemolalan dan fraksi mol ya. Ini yang harus kita pahami betul-betul agar kita nanti bisa cepat memahami sifat koligatif larutan. Apa itu kemolalan? Ya. Kemolalan atau molalitas merupakan pernyataan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat larut dalam 1 kilo atau 1000 gram zat pelarut. Ya, sebetulnya materi ini sudah di kelas 11 ya. Hanya ini harus kamu kuasai betul-betul biar kamu lebih paham nanti. Nah, rumusnya kemolalan atau lambangnya ini M ya. M kecil yaitu jumlah mol zat larut per 1 kilo zat pelarut atau per 1000 gram zat pelarut ya. Ini rumusnya bisa disederhanakan ya. Jadi ini N itu adalah jumlah mol zat terlarut ya. Atau seperti ini juga rumusnya sama saja ya. Jadi gram per mr itu adalah N ya. N itu adalah mol ya. Kemudian itu ya, ini sudah dijelaskan bahwa mol itu adalah massa zat dalam gram ya. Dan itu adalah massa pelarut. Sekarang hubungan kemolalan dengan kemolaran ya. Kalau kemolalan atau molalitas ini gram per mr dalam 1000 gram pelarut. Kalau kemolaran atau M besar, gram atau massa per mr kali 1000 per volume larutan. Jadi bedanya ini massa pelarut, kalau ini volume larutan ya. Kalau ini 1000 berarti ini dalam mili. Kalau ini 1000 ini juga dalam gram ya. Jadi hati-hati satuannya harus sama. Ini ya dikonversikan, mengubah volume menjadi massa larutan. Ini bisa menggunakan rumus massa jenis atau Rho ya. Rho itu adalah massa larutan dibagi volume larutan. Berarti kalau kita mau mencari volume, tinggal ini dipindahkan volumenya ke sini, massa jenisnya ke sini. Jadi massa per Rho ya. Jadi ini rumus ini harus kamu kuasai betul-betul ya. Kemudian yang berikutnya hubungan kemolalan dengan persen massa ya. Persen massa itu adalah jumlah gram zat terlarut dalam 1000 gram massa larutan. Nah, ini rumusnya persen ya, persen zat A rumusnya sama dengan massa zat A per massa larutan kali 100% ya. Atau bisa juga dituliskan ini massa zat A, ini massa zat terlarut yang A-nya, kemudian yang A tambah P, ini zat terlarut ditambah zat pelarut, ini sama dengan larutan ya, sama aja ya, mau yang di atas mau yang di bawah juga sama saja. Kita ambil contoh soal. Sebanyak 23,4 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan dalam 500 gram.
tentukan molalitas larutan NaCl. Nah, sebetulnya untuk mempermudah dan agar pola pikir kita lebih terarah, kita selesaikan dengan apa saja yang diketahui ya. Di sini ada 23,4 gram NaCl, berarti adalah massa zat terlarut ya. Biasanya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit daripada massa zat pelarut. Oke ya, berarti ini zat terlarutnya 23,4, kemudian MR-nya diketahui, MR dari NaCl. Kemudian dilarutkan dalam, berarti ini massa zat pelarut ya, dalam hal ini air ya, sebanyak 500 gram. Yang ditanyakan adalah molalitas ya, kita tinggal masukkan saja rumus molalitas ini ya, gramnya ini gram terlarut, masukkan ini gram terlarutnya. Kemudian MR-nya ini masukkan. Kemudian ingat 1000 per P-nya pelarutnya adalah 500 ya, tinggal dibagi saja, maka didapatkanlah 0,8 molal gitu. Saya kira mudah ya, tidak terlalu sulit. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang fraksi mol. Ya, apa itu fraksi mol? Fraksi mol merupakan pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan. Tentu saja kita tahu bahwa larutan itu terdiri dari jumlah mol pelarut dan jumlah mol zat terlarut, begitu ya. Jadi kalau ini bukan mol zat terlarut saja, bisa juga fraksi mol untuk yang pelarutnya ya. Jadi perbandingan mol zat pelarut terhadap jumlah mol total ya. Jadi sama saja sih ya rumusnya. Nah, ini untuk fraksi mol zat pelarut, maka XP fraksi mol pelarut dan molnya juga yang di atasnya ini adalah mol pelarut ya, dibagi mol totalnya untuk mol larutan. Sementara kalau untuk fraksi mol zat larut, maka di sini XT atau fraksi mol terlarut ya. Di sini juga molnya mol terlarut dibagi dengan mol total atau mol larutan atau mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Oke ya. Nah, total fraksi mol terlarut dan pelarut itu sama dengan 1 ya, itu totalnya udah jelas 1 ya. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya. Hitung fraksi mol NaCl dan air jika diketahui 14,6 gram NaCl dilarutkan dalam 150 gram air. Nah, sini sudah diketahui ya, MR NaCl sama dengan 58,5 dan MR air atau H2O sama dengan 18 ya. Nah, kita tinggal masukkan saja pakai rumus fraksi mol terlarut, berarti XT sama dengan NT dibagi NP tambah NT ya. Kita masukkan, cari dulu molnya, mol dari zat terlarut dalam hal ini NaCl ya, karena jumlahnya lebih sedikit ya. Kita bagi saja dengan MR-nya, massanya dibagi MR-nya ya, didapatkan 0,25 mol. Kemudian masukkan ya, atau di sini cari dulu fraksi mol pelarutnya boleh, atau nanti menggunakan rumus ini juga bisa ya. Kalau ini kita pakai masing-masing dicari dulu molnya, mol air atau mol pelarut, massa air per MR air ya, dibagi 8,33. Nah, itu kalau sudah ada mol ini kita masukkan ke rumus ini ya, ke fraksi mol terlarut. Oke, masukkan saja fraksi mol terlarut ini, mol NaCl-nya ini ya, 0,25, kemudian dibagi mol NaCl dan mol air ya, mol air ini, maka didapatkanlah fraksi mol terlarut atau fraksi mol NaCl adalah 0,029 ya mol ya di sini ya. Nah, kemudian ini belum selesai ya, fraksi mol airnya berapa, boleh tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini masukkan saja
rumusnya berarti mencari XP sama dengan 1 dikurangi XT ya. XT-nya sudah ada, ini masukkan, maka fraksi mol air adalah 0,971 ya. Ini sekira mudah ya. Tinggal kamu baca dulu soalnya baik-baik, apa yang diketahui ya, kemudian apa yang ditanyakan. Insya Allah ya pasti kamu bisa ya menghitung soal yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah itu fraksi mol ya, latihan maksud saya itu prasyarat-prasyaratnya. Silakan nanti kalian coba ya latihan soal ini. Ada 3 soal ya, yaitu menentukan molalitas, yang kedua menentukan fraksi mol, dan yang ketiga menentukan fraksi mol juga ya. Silahkan dicoba agar kamu lebih paham nanti masuk ke materi sifat koligatif larutan ya. Baik anak-anakku, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan lebih semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.